Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat, diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Nah, untuk pagi hari ini bertemu kembali bersama saya, Bapak Aris Romadhoni Arman, Wali kelas 4 SD Negeri Pelem Gadung 2. Pagi hari ini kita sudah masuk di pembelajaran yang ketiga, subtema 2, manfaat energi, dan tema yang ke dua. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Mari kita simak dengan seksama. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Jadi petunjuk adalah ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang suatu untuk dilakukan. Misalnya, petunjuk penggunaan, pelaksanaan operasional, dan pemakaian. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu dapat dengan mudah menemukan petunjuk pada bungkus makanan instan, obat-obatan, atau kemasan barang. Menulis petunjuk harus jelas. Tujuannya adalah agar pembaca petunjuk tidak mengalami kesalahan saat melakukan sesuatu. Bahasa petunjuk berbeda dengan bahasa dalam bentuk deskriptif. Bahasa petunjuk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang utama adalah menggunakan kalimat perintah dengan syarat-syarat. Nah, itu untuk melakukan penyusun petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya di contoh bungkus mie instan, di baliknya kan ada petunjuk melakukan pembuatan mie instan. Terus ada di obat-obatan, di balik bungkus itu ada petunjuk penggunaan obat, misalnya 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau 1 hari sekali. Itu tentang menyusun petunjuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita mempelajari cara aman memanfaatkan energi listrik. Jadi, salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, misalnya untuk penerangan lampu, menyalakan televisi, menggunakan rice cooker, menggunakan blender, itu menggunakan listrik. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, bahaya yang di sini yang sering terjadi adalah tersengat arus listrik, karena ada beberapa hal, misalnya kabel terkelupas, itu juga akan menyebabkan tersengat arus listrik. Jadi, hal-hal yang dapat dilakukan saat berhubungan dengan listrik adalah jangan lupa cabut kalau sudah tidak dipakai, misalkan menonton TV. Nah, kalau sudah tidak dipakai, maka stop kontaknya harus dicabut. Yang kedua, jangan meletakkan peralatan elektronik di daerah yang basah. Air dapat menimbulkan korsleting listrik. Misalnya, kalau di rumah anak-anak, misalnya gerinya bocor. Nah, di bawahnya itu tidak boleh ada elektronik, misalnya televisi, radio, itu tidak boleh karena dapat menyebabkan korsleting listrik. Nah, yang ketiga, waspadai kabel listrik. Jadi kalau ada kabel yang terkelupas, itu sebaiknya dibungkus dulu dengan misalnya isolasi warna hitam atau isolasi yang standarnya dari PLN. Yang selanjutnya adalah gunakan penutup stop kontak. Jadi kalau di rumah anak-anak itu ada stop kontak, ada tancepan, itu bisa digunakan penutup stop kontak agar ketika ada kebocoran, ada air terocoh, itu tidak bisa nyetrum, istilahnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bila ada kurang jelas bisa ditanyakan lewat WA. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.